Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit mempresentasikan dari tugas MK dari proses pemisahan kimia, di mana dengan judul kromatografi size eksklusi, disusun oleh Ratu Anissa Zahra dengan NPM 2018001037. Yang pertama itu ada pengertian kromatografi size eksklusi. Merupakan metode kromatografi yang menggunakan partikel berpori untuk memisahkan molekul dengan ukuran yang berbeda. Selanjutnya, prinsip dasar kromatografi itu adalah didasarkan pada pemisahan molekul polimer sesuai dengan volume hidrodinamikanya ketika sampel diinjeksikan ke dalam kolom dengan meninjau perbedaan ukuran dan geometri molekul. Selanjutnya di sini memiliki kelebihan dan kekurangan dari kromatografi eksklusi. Pertama itu ada kelebihannya teman-teman. Yang kelebihannya itu sebagai berikut, yaitu waktu pemisahan yang cepat dan hasil yang baik, frekuensi tajam dan sensitivitas yang baik, bebas dari kehilangan sampel, pelarut tindak berinteraksi dengan fase stasioner. Dan selanjutnya variasi larutan dapat diaplikasikan tanpa mengganggu proses filtrasi. Selanjutnya kekurangannya itu teman-teman itu hanya jumlah frekuensi terbatas dan diakomodasi karena skala waktu kromatogramnya pendek. Tidak dapat digunakan untuk sampel dengan ukuran seragam seperti isomer. Jadi kelebihan dan kekurangannya ini berbagai macam gitu teman-teman. Nah, kelebihannya itu kan kayak waktu sama frekuensinya itu lebih baik lagi dan sensitivitasnya baik. Nah, untuk si sampelnya ini tuh bebas dari kehilangan gitu tuh. Jadi ketika kita melarutkan atau sebagai pelarut tindak berinteraksi dengan fase stasioner itu. Terus variasi larutan dapat diaplikasikan tanpa mengganggu filtrasi teman-teman. Nah, selanjutnya itu pengaplikasian aplikasi kromatografi eksklusi, yaitu disebut juga kayak pemisahan gitu teman-teman. Nah, di sini di aplikasi kromatografi juga memiliki metodenya, yaitu preparative size exclusion kromatografi eksklusi. Kolom kromatografi berukuran 350 dikali 16 mm dengan seporase 4B sebagai fase gerak dan larutan CDP hepharin dihidamol sebagai eluent dan sebelumnya diset secara terpisah eritrosit dan leukosit dengan sentrifugasi. Nah, selanjutnya itu fraksi yang diambil adalah 17-19 mili platetes. Diendapkan dengan sentrifugasi pada 600 rpm selama 5 menit. Cairan yang di bagian atas dibuang di platelet disuspensi dan tempat yang baik dan cocok untuk investigasi kimia dan light ini digunakan sebagai detektor. Ini teman-teman hasil dari aplikasi kromatografi eksklusif. Yang ini itu kromatogram dengan sensitivitas yang tinggi. Nah, di mana sama halnya ini kelebihan tadi dikatakan frekuensi tajam dan sensitivitas yang baik. Nah, di sini itu sensitif maaf teman-teman. Jadi di sini itu si kromatogram dengan sensitivitas yang tinggi itu di sini ya teman-teman nih. Di sini tuh sangat stabil gitu teman-teman. Nah, terus yang ini kan kromatogramnya dengan sensitivitas ini nih. Kenapa kita disebutkan dengan kolom kromatografi? Karena kromatografi kolom itu fase diamnya terdeposisi pada pipa yang terbuka kolom. Nah, pada kromatografi kolom ini memiliki komponen yang akan dipisahkan bergerak bersama fase gerak melalui kolom tersebut dan kemudian setiap komponen itu akan terpisahkan teman-teman. Nah, setiap komponen yang keluar dari kolom akan masuk ke detektor. Nah, untuk dianalisis hasilnya disajikan dalam bentuk puncak-puncak atau kromatogram yang mengidentifikasi konsentrasi eluen sebagai fungsi waktu, luasan puncak sebanding dengan konsentrasi komponen sampel. Nah, kalau untuk
dalam fraksi 16 sampai 19 menit secara divisi preparatif itu, ini teman-teman. Nah, kenapa si fraksi yang diambil itu dalam perkiraan itu 16 sampai 19 mili itu. Nah, kenapa? Karena si plateletnya itu diendapkan dengan sentrifugasi pada 600 rpm dan selama 5 menit. Cairan yang di bagian atas dibuang dan platelet disuspensi dalam tempat yang baik dan cocok untuk diinvestigasi kimia. Nah, dan si light sering digunakan sebagai detektor, teman-teman. Jadi, kesimpulannya, digunakan pada pemisahan atau pemurnian platelet pada kondisi steril supaya tidak hancur dan cocok untuk investigasi kimia. Selanjutnya, hasil yang diperoleh bersih, murni, dengan ukuran yang homogen, dan menghemat waktu dan memperlakukan secara otomatis. Baik teman-teman, ini saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada yang tidak baik atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.